Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemuliaan dan kemenangan kepada umat Islam dengan hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat berangkaikan salam kita sanjung sadikan ke pangkuan alam, kekasih kita, kekasih Allah Azza wa Jalla, Nabi yang amat agung, Nabi yang amat mulia, Nabi yang amat besar, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para alim ulama dan pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat nanti. Guru saya, orang tua saya, para imam, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bila kita melihat kalender tanggal 16 Merah 1 Muharram, tahun baru Islam. Tetapi sayang, tahun baru Islam tidak semeriah tahun baru Masehi. Bila 1 Januari, maka 2 bulan sebelum 1 Januari orang sudah sibuk meriah. Tetapi menyusun baru Islam biasa saja. Hanya kesan dalam hati umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan umat ada dalam hijrah. Bila umat melupakan hijrah, maka umat akan terperosok dalam kemunduran dan kehancuran. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tahun-tahun Islam ini awalnya satunya belum ada di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ada di zaman Umar bin Khattab ketika beliau mengirimkan Amr ibn As untuk mengislamkan Mesir. Maka beliau menulis surat kepada gubernur beliau, sahabat yang mulia Amr ibn As radhiyallahu anhu. Madinah Mesir perjalanan darat jauh. Sampai surat ke Mesir, maka tahun telah berganti. Amr bin As mengirim surat balasan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, tahun mana yang kau maksud? Aku harus menunaikan perintahmu. Maka tetapkanlah tahun 1 bagi kalender Islam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu untuk menetapkan tahun 1 Islam. Karena Allah Ta'ala telah memilih Arab sebagai pusat sentral hidayah seluruh dunia, risalah akhir zaman. Allah memilih Arab, maka orang Islam ke Arab-Araban itu biasa, karena Nabi-Nya orang Arab. Tapi kalau orang Islam ke Barat-Baratan ini luar biasa, karena Nabi-Nya bukan orang Barat. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dialah Allah yang lebih tahu di mana Dia meletakkan risalahnya. Jadi banyak adat-adat Arab
yang diambil sebagai syariat oleh Allah Ta'ala. Orang Arab dulu tahun ini menurut kejadian ada tentara gajah mau menghancurkan Ka'bah, tahun fil namanya. Ada gempa, tahun zalzalah. Ada banjir, tahun faiban. Tak pernah menamakan 1, 2, 3. Maka kebingungan dalam penanggalan. Maka sahabat bermusyawarah. Subhanallah, ajib dalam musyawarah yang mereka lakukan. Mereka bermusyawarah mencari momen penting. Yang pertama, mereka mengusulkan 12 Rabiul Awal, lahirnya Nabi sebagai awal tahun Islam. 1. Karena dengan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin, nurul alam. Tapi apa kata Umar? Dan kita tahu siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak cocok kita meniru-niru Nasrani. Nasrani mengambil tahun 1 Masehi dengan lahirnya Isa Al-Masih. Bagus sekali lahirnya Nabi, tanggal bagus, momen penting. Tapi karena mirip tasyabuh, mirip-mirip dengan Nasrani, Umar radhiyallahu anhu nggak mau. Umat tidak boleh mirip Yahudi Nasrani. Umat punya garis sendiri. Islam punya ciri khas sendiri. Maka diusulkan yang kedua, tahun 1 dalam Islam, ketika Nabi di Gua Hira, datang Jibril, Iqra ma ana biqari. Jibril katakan baca, saya tak bisa baca, kata Rasulullah. Iqra, Jibril ulangi, baca, ma ana biqari, aku tak bisa baca. Sampai 3 kali baru Jibril diktekan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini turun wahyu, berarti Islam sudah ada. Berarti rahmat lil alamin sudah nyata. Tapi Umar, siapa Umar? Subhanallah, menyebut namanya meningkatkan iman, menzikirkan nama Umar menguatkan iman kita. Punya firasat insting yang cukup tinggi. Dia katakan, ya, Islam telah ada tetapi sangat-sangat lemah. Nabi ngajak orang masuk Islam, nanti kamu bahagia, kamu akan selamat. Tapi kenyataannya di depan Nabi mereka disiksa. Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah, di depan Nabi disiksa. Yasir dicambuk hari-hari, disiksa sampai mati radhiyallahu anhu. Sumayyah ibunya ditikam kemaluannya oleh Abu Jahal. Nabi lewat di depan mereka, Nabi yang ajak mereka untuk keselamatan. Tapi Nabi tak bisa buat apa-apa. Sabar, sabru ya ahli Yasir, inna mau'idukumul jannah. Sabar ya, di surga kita akan jumpa. Nabi, bagaimana perasaan Nabi? Nabi yang ajak masuk Islam, Nabi melihat mereka disiksa, Nabi tak bisa tanggung jawab. Anjing pukul apa? Lemahnya di masa itu. Maka kurang cocok dimulai tanggal Islam dengan kelemahan. Maka para sahabat ittifaq sepakat diawali dengan hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hijrah tahun kemenangan. Begitu Nabi hijrah, langsung Nabi buat pasukan untuk menjaga Madinah. Begitu hijrah Taala berbalik 180 derajat Celcius. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian dengan orang Yahudi, boleh tinggal di Madinah, jangan ganggu orang Islam. Satu orang Islam diganggu, satu wanita sahabiah diganggu, hingga terjadi pembunuhan. Nabi langsung ultimatum, Yahudi satu pun nggak ada boleh tinggal di Madinah, semua angkat kaki. Yang ada tanah jual, yang ada rumah jual, yang bisa jual dibawa semua. Satu Yahudi pun tak boleh lagi tinggal di Madinah. Subhanallah, hijrah kekuatan umat. Tapi kitanya hanam tinggal di. Hadirin, kita menyepelekan kalender Islam. Kalender Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ada kekurangan. Kalender Islam ini kalau untuk buat schedule jadwal penerbangan pesawat terbang agak susah. Kenapa? Karena
beda-beda ikhtilaf. Misal umpama tabel tiket, kita beli tiket mau ke Jakarta tanggal 1 Ramadan. Maka 1 Ramadan ini harus diputus dengan ru'yah, lihat bulan. Bisa jadi nggak jadi, masih 30. Kenapa? Karena melihat bulan. Tetapi ini ada solusinya. Mantap kita solusi. Apabila umat Islam ada hakim, umat Islam ada pemimpin, satu dunia satu, maka hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apabila ada satu orang Islam menjadi pemimpin, maka khilaf akan dihilangkan dengan satu hukum hakim. Amin Allah Subhanahu wa taala, kalender Masehi melihat matahari, maka pasti seperti kita melihat jadwal salat untuk langsa selama-lamanya sampai kiamat dunia begitu. Kenapa? Karena melihat matahari pasti. Amin Allah Subhanahu wa taala, tapi yang pasti ini sempurna, tidak sempurna juga. Amin Allah taala, setiap tahun Masehi ini ada lebih 8 jam. Kelebihan 8 jam per tahunnya. Nanti setiap 4 tahun sekali 8 jam ini digenapkan menjadi 1 hari. Namanya tahun Kabisat. Itu dulu kita belajar waktu SD SMP ada tahun Kabisat. Biasanya Februari sampai 28, tapi setiap 4 tahun sekali menjadi 29. Toh 4 tahun sekali. Untuk melengkapi kelebihan setiap tahunnya 8 jam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalender Islam. Kalaupun kita nggak ada kalender di dinding, kalender Islam Allah tulis di langit. Kita melihat tanggal 1, tanggal 2 dengan melihat bulan sabit, bulan purnama, kita tahu nyot tanggal itu, nyot tanggal munggah. Karena bulannya langsung dicatat Allah di langit, nggak perlu kalender di dinding. Dan kalender langit ini Allah Subhanahu wa taala menghasilkan ilmu luar biasa. Kenapa? Dulu kita belajar bumi punya gaya gravitasi, matahari punya gravitasi, gaya magnet, daya tarik, dan bulan punya gravitasi. Air di dunia ini bergantung dengan gravitasi bulan. Kalau bulan 15 purnama, air pasang. Kalau bulan 1 sabit, air surut. Makanya raja kita Iskandar Muda itu ketika melawan Portugis, beliau selalu sukses karena beliau orang yang sangat ahli dengan ilmu falak. Karena pasang surutnya air laut berpengaruh dengan rawa-rawa, berpengaruh dengan hewan-hewan, tikus-tikus yang ada di rawa, berpengaruh alam dengan bulan di langit. Luar biasa kalender Islam ini, kata. Dengan kita menghilangkan kalender Islam, maka manusia menganggap ilmu ini itu kan firasat ulama saja. Itu kan cuman sangka-sangka ulama. Tidak, ini ilmu pasti, ilmu alam yang dihasilkan oleh para alim ulama, yang dianggap khurafat oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang kalender Islam. Maka penting hadirin. Kita nyebut tapi ingat, tanggal 16 kita rayakan semeriah mungkin. Ada orang memperingati pada tanggal 1 Muharram. Ada yang mengambil di Asyura, 10 Asyura, di mana Allah tolong seluruh nabi-nabi. Nabi Nuh alaihissalam banjir bandang, kapal beliau mendarat di daratan 10 Muharram. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api 40 hari. Api padam 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam membawa tentara, membawa Bani Israel keluar dari penjajahan di Mesir, perbudakan. Beliau harus menyelamatkan kaumnya 12 kaum. Beliau harus memukul lautan dengan perintah Allah menjadi 12 jalan. Berjalan di dasar lautan seperti akuarium raksasa. 10 Muharram. Jadi Muharram, 10 Muharram kekuatan besar bagi para nabi, 1 Muharram kekuatan besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan bagi kita nyo. Maka tak bukoi-bukoi peng kita buat acara
sebesar-besarnya Allah Ta'ala untuk kita membangkitkan hijrah. Manusia akan berubah hijrah. Dulu bandit, sampah masyarakat. Bila dia hijrah kepada agama Allah, maka dia akan mulia menjadi orang saleh, ahli taat, ahli masjid. Kapan hijrah? Menjauhi terbuka aurat, perempuan buka aurat. Dengan hijrah dia akan tutup dengan sempurna. Maka hijrah adalah momen penting. Dan umat Islam akan berjaya apabila umat berhijrah. Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Nabi berhijrah ke seluruh dunia. 2/3 dunia dapat diislamkan. Akhir-akhir umat Islam tak boleh lagi berhijrah. Maka orang-orang Inggris, orang-orang penjajah di Portugis, mereka yang berhijrah ke seluruh dunia, mereka yang pegang dunia ini. Siapa yang berhijrah, maka kekuatan ada di tangan mereka. Siapa yang ingin berhijrah, maka kekuatan ada dalam hijrah. Walaupun orang kafir, berhasil mereka hancurkan dunia ketika mereka mengambil firasat Marco Polo. Mereka mengambil pendapat bahwa menjajahi seluruh dunia. Ketika mereka bergerak ke seluruh dunia pun di tangan mereka. Mereka berhasil menjajah seluruh dunia. Maka umat Islam hanya dengan hijrah umat Islam akan mulia kembali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan hijrah ini sebagai terakhir Allah Ta'ala, Umar yang mengatakannya, bukan kita. Kalaulah amalanku seluruh amal Islam kutukar dengan satu malam Abu Bakar di dalam gua Sur bersama Nabi, aku mau. Hijrah ini begitu mulia di pandangan Umar. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seluruh amalan ulama, amalan umat dibandingkan dengan amalan Umar bin Khattab tidak ada apa-apanya. Tapi Umar ridha seluruh amalnya ditukar satu malam saja dengan malam hijrah. Di mana penderitaan hijrah? Abu Bakar kadang lari di depan Nabi, kadang-kadang lari di belakang Nabi. Wahai Abu Bakar, kenapa seperti ini? Ya Rasulullah, aku teringat musuh datang dari depan. Aku takut mereka membunuhmu dari depan, aku ke depan ya Rasulullah. Ketika aku di depan, aku melihat mungkin musuh akan menikahmu dari belakang, aku ke belakang ya Rasulullah. Hadirin, ketika Rasulullah masuk ke dalam gua Sur, maka Abu Bakar ambil bajunya, dia tutup semua lubang. Ada satu lubang tak tertutup, dia tutup dengan kakinya. Satu ekor ular berbisa telah mematuk Abu Bakar Siddiq, dan beliau tidak ingin membangunkan Rasulullah. Beliau tahan, bisa menjalar ke seluruh tubuh beliau. Air mata menetes dari mata Abu Bakar membuat Nabi terjaga. Nabi ambil air ludah dan diletakkan di tempat gigitan ular, langsung sembuh. Ulama katakan bukan ular ini jahat. Ular ini tahu siapa Abu Bakar, ini sahabat Nabi. Tapi ular kepingin lihat Nabi. 3 ekor dalam gua, aku katakan muka Nabi, kepingin lihat Nabi, ditutup pula pakai kakinya. Tapi ular pintar, dia tahu kalau Nabi bangun dia akan obati Abu Bakar. Abu Bakar akan masalah dengan bisa. Dia mematuk. Nah, Abu Bakar hanya ingin melihat muka baginda Nabi SAW. Satu malamnya hijrah Abu Bakar luar biasa. Maka bagaimana pandangan kita? Gimana kita yang berhijrah? Apakah biasa atau luar biasa? Kita sendiri yang menilai dalam hati kita. Apakah ada nilai hijrah dalam hati kita atau tidak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kembali umat Islam. Amin ya rabbal alamin.